Oke, eh, sore hari ini kita akan pelajari tentang Ayub. Saya ulang sedikit. Jadi tema sentral daripada Ayub adalah tentang keadilan Allah dan penderitaan manusia. Yang dimana sampai saat ini kita nggak tahu jawabannya ya. Kenapa orang baik menderita? Kenapa orang-orang yang jahat hidupnya senang-senang ya? Dan waktu lalu juga saya sudah bicarakan bahwa yang perlu yang penting yang kita pelajari adalah tentang ke perseverance daripada si Ayub yang tidak pernah putus asa. Ya. Lalu ini adalah struktur daripada kitab Ayub dibagi menjadi 3 babak ya, dan kita kemarin udah sampai di ayat 12 atau 13 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan lanjut di bagian kedua, babak kedua. Ya, kita akan lanjut di babak kedua. Kalau ada Alkitab silahkan dibuka atau diambil dulu Alkitabnya supaya nanti bisa ditanda-tandain Alkitabnya. Lalu, nah, teologi yang ada di dalam kitab Ayub adalah teologi pembalasan di bumi. Jadi semua penderitaan datang dari Allah. Allah memberi hukuman karena dosa manusia, terus Ayub menderita karena dia berdosa. Lalu di sini ada perbandingan Allah, antara Allah menurut manusia dan Allah menurut dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah teologi penderitaan. Apa itu teologi penderitaan? Teologi penderitaan adalah teologi yang bercerita tentang bagaimana penderitaan yang dialami manusia dan di mana keberadaan Allah di dalam penderitaan kita. Lalu apa itu artinya penderitaan dan bagaimana kita melihat penderitaan itu. Itu teologi penderitaan ada di dalam kitab Ayub ini. Ini tadi kemarin udah. Kita akan masuk ke ayat bab 13. Ya. Jadi waktu minggu lalu kita melihat yang terakhir adalah di mana Ayub menjawab si Bildad. Ya, Ayub menjawab si Bildad itu adalah tentang babak pertama. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa Ayub menjawab Zophar yang terakhir di bab 11. Ya, di bab 11. Jadi Zophar merendahkan Ayub, dia menghina Ayub, katanya kamu udah tua tapi nggak bijaksana, marah terus ya kan. Lalu diberikan nasihat, udah bertobat aja supaya kamu itu selamat. Lalu Ayub menjawab di bab 12. Sebenarnya Ayub bilang, saya juga nggak kalah sama kamu, dia bilang. Kamu cuma bisa bicara, saya juga bisa, ya kan? Cuman dia tetap menyalahkan Allah. Jadi Ayub tetap di bab 12 itu menyalahkan Allah. Dikatakan di ayat 9, 12 ayat 9 dikatakan tangan Allah yang melakukan itu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Jadi Allah mau bilang apa, saya nggak bisa apa-apa. Karena semua kehidupan tuh ada di tangan Allah. Kalau Allah mau bilang saya mati hari ini, saya mati hari ini. Jadi Ayub marah tapi menyalahkan Allah. Jadi dia bilang, gue mau ngapain pun, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Allah yang punya kekuasaan untuk menentukan gue hidup atau mati. Itu di bab 12. Nah, kita masuk ke bab 13, terus Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Ke minggu lalu saya sudah katakan bahwa Ayub marah, dia bilang saya udah bicara ini, bicara itu, bicara segala macam panjang lebar. Allah kenapa diem aja? Kok seolah-olah nggak mendengarkan keluh kesah saya gitu kan. Sering juga kita mengalami hal yang sama, kita sudah doa, habis-habisan, ternyata Allah tidak menjawab, diem aja, sepi, sunyi gitu ya. Saya tadi pagi habis naik sepeda, saya baru ketemu sama satu orang, hidupnya sangat sederhana, di waduk di belakang Indosiar, rumahnya sederhana ya, di samping waduk, tau lah ya. Sempat ngobrol sama dia dan uh, saya terkaget-kaget dia bisa bicara begini sama saya gitu. Bahwa dia bilang
ternyata hidup ini kalau kita belum nyampe, dia dulu mengalami sampai dia nggak punya uang di tangan sama sekali. Lalu dia bilang nggak tahu kenapa tiba-tiba dia juga sekarang hidupnya enak ya. Dia nggak pernah nggak punya uang sekarang. Nah dia katakan apa? Dia bukan agama Kristen, jadi dia nggak tahu agamanya apa, tapi dia cukup bijaksana menurut saya ya. Karena kebijaksanaan itu banyak kita bisa pelajari dari kehidupan sehari-hari ya. Dia katakan gini, asal kamu tahu aja Vi, dia bilang, kalau orang berdoa, lalu ke gereja rajin, dia bilang, cuman 3 bulan, 1 tahun, dan doanya nggak dikabulkan, lalu dia marah, dan dia keluar dari gereja, lalu dia pindah entah kemana. Lu tahu nggak, dia bilang, sebenarnya yang ngantri di sono di surga sana, yang mau minta tolong, mau minta bantuan sama Tuhan itu panjang sekali, dan lu waktu berdoa 1 tahun atau 2 tahun itu, giliran antrian lu tuh belum nyampe kepada Tuhan, lu belum ketemu Tuhan, tapi lu udah nggak sabar dan lu udah pergi. Itu yang dia katakan sama saya. Saya pikir-pikir, benar juga ya. Jadi, itu yang dikatakan sama Ayub di bab 13. Jadi, saya udah ngomong panjang lebar, sana sini, saya udah ngomong gini-gini, malahan teman saya semua udah mengatakan bahwa saya ini salah, gini, mereka menuduh saya begini, tapi kok kamu diam aja Tuhan? Ya kan? Kamu seolah-olah nggak mendengarkan saya, kamu seolah-olah tuh udah budek, kamu seolah-olah tuh nggak ada, gitu loh, kamu nggak ada, dia bilang, ya kan? Dia menyalahkan temannya seperti itu. Lalu dia bilang, di 13 ayat 15, dilihat nih, di 15 dikatakan apa? Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Jadi Ayub menuduh Allah mau membunuh dia. Ya, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Ayat ini, lihat ya. Ayub menuduh Allah hendak membunuh dia, ya kan? Sudah tidak ada lagi harapan bagi Ayub, ya kan? Tetapi Ayub bilang, gue bukan gue mau membela perkara gue nih di hadapan Tuhan. Jadi gue mau mengaduin ke dalam satu pengadilan. Kalau misalnya saya dituduh begini, di dunia pasti kita mau maju kan ke pengadilan. Apalagi kalau kita hukumannya mati dan kita merasa nggak bersalah. Pastinya kita akan maju ke pengadilan. Nah ini yang dilakukan Ayub. Dia hendak membunuh aku, tidak ada lagi harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapan Allah. Itulah yang menyelamatkan aku. Sih, dia bilang dengan usaha dia, dengan segala yang dia lakukan, membela diri dan sebagainya, itulah yang menyelamatkan dia. Itulah yang menyelamatkan dia. Si Ayub sampai saking marahnya dituduh sama temannya yang enggak, lalu dia membela diri bahwa dia tidak bersalah, sampai dia marah dan dia menyalahkan Tuhan. Itu adalah pola yang dapat kita lihat di dalam kehidupan manusia yang sampai sekarang ini juga sering terjadi. Ya, jadi kita mengalami penderitaan, lalu kita mulai kehilangan arah, kita mulai putus asa, lalu kita mulai menyalahkan orang, dan terakhir kita menyalahkan Tuhan. Kan? Ayub bilang, inilah yang menyelamatkan aku. Jadi kegigihannya, ketekad yang besarnya untuk membela diri di hadapan Allah, itu yang menyelamatkan dia. Lihat ya. Lihat betapa hebatnya si Ayub, betapa bedanya Ayub. Yang pertama, di awal kitab Ayub kita lihat Ayub itu adalah seseorang yang dikatakan saleh dan takut akan Tuhan, yang sempurna, ya kan? Dia punya 700, 300 gitu ya, itu adalah angka-angka sempurna. Itu Ayub adalah ada orang yang sempurna di awal. Tetapi pada saat kita udah sampai di bab ini, kita lihat, setelah kita baca beberapa bab, lalu kita lihat siapa ini Ayub sebenarnya. Ya kan? Kita sudah melihat nih, Ayub ini ternyata adalah kita-kita ini. Ya, yang pada saat tertentu sudah kita putus asa, udah lagi nggak ada jalan, kita mulai nyalain orang, kita akhirnya nyalakan Tuhan. Ini yang terjadi. Bahkan dia bilang, dengan perbuatan saya, dengan usaha saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. 13 ya. Lalu kita masuk ke 14 nggak ada yang penting, lalu kita masuk ke babak kedua. Jadi percakapan antara Elifaz dengan Ayub.
Nah, di sini Elifaz juga memberikan pola yang sama. Dia mengatakan bahwa Ayub, kamu sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan dan mengurangi rasa hormat kamu kepada Allah. Ayat 4 dikatakan begitu, ya kan? Kesalahanmu yang mengajar mulutmu. Jadi Elifaz bilang apa? Yub, lu tuh udah keterlaluan, lu udah nggak takut sama Tuhan, gitu kan? Itu yang dikatakan. Mulut lu adalah harimaumu, mulutmu yang membuat kamu ini berdosa, gitu kan? Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau. Saking Elifaz melihat Ayub tuh begitu marah, lihat di ayat 12. Ya, 12 dan 13. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Saking marahnya si Ayub sampai matanya menyala-nyala gitu loh. Ya. Kalau di sini orang bilang kayak udah ada burning gitu, burning furnace gitu ya. Matanya menyala-nyala menggambarkan bahwa dia begitu marah sampai hatinya, perasaan hatinya itu membuat mulutnya itu nggak bisa lagi dikontrol. Kemarahan yang luar biasa. Jadi Elifaz katakan, itu loh kemarahan kamu loh, mulut kamu loh, yang membuat kamu itu menjadi berdosa. Karena apa? Kamu itu sudah yang pertama itu tadi apa? Kamu itu sudah melenyapkan rasa takut, udah nggak takut lagi sama Allah. Malah kamu nggak hormat lagi sama Allah. Itu yang dikatakan Elifaz, ya kan? Bahkan di ayat 25 dikatakan, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah. Ayub, lu udah mulai pakai gerakan, mulai pakai tangan untuk melawan Allah. Menantang, ya. Ayub menantang Allah di ayat 25 dan berani menantang yang maha kuasa. Saking marahnya, Ayub sudah mulai berani menantang yang maha kuasa. Itu yang dikatakan. Makanya si Elifaz bilang, udah Yub, kamu tuh berdosa, udahlah Yub, bertobatlah supaya penderitaan kamu itu segera berakhir, dia bilang begitu kan. Tetap polanya sama, menyalahkan Ayub penderitaannya karena Ayub berdosa, bertobatlah supaya penderitaan kamu berakhir. Dari 3 orang ini, 3 babak ini semua polanya sama. Tetapi jawaban Ayub yang terpenting di bab 16. Lihat ya bab 16. Apa yang dikatakan di bab 16? Saya share screen. Lihat di ayat 16. Nih. Apa yang dikatakan? Di ayat 19, oke, sebelum sampai di ayat 19 dikatakan apa? Saking dia marahnya, dari ayat 1, 16 sampai ayat 5 dikatakan apa? Dia bilang, Elifaz, coba kalau kamu yang ada di posisi kamu, saya juga bisa menghibur kamu hanya dengan kata-kata, tanpa belas kasihan. Jadi saya juga bisa menghibur kamu hanya dengan kata-kata saya. Ayub bilang begitu sama Elifaz, ya kan? Lalu di ayat 7 dikatakan apa? Sekarang ia telah membuat aku lelah, ya kan? Jadi Ayub udah capek. Dia udah capek membela diri, dia udah capek ngadu sama Tuhan. Di sana sini nggak dijadiin ini, nggak didengerin, ya kan? Dia bilang ayat 8, sudah menangkap aku dan mencari balikan segenap rumah tanggaku, sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Inilah yang menjadi saksi, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Jadi Ayub saking menderitanya karena kustanya, dia udah dikatakan cuman tinggal kulit bungkus tulang. Segalanya udah hancur. Kalau orang sakit kusta segalanya udah habis, ya kan? Nah, keberadaan dirinya lah ini yang menjadi saksi bagi dia, ya. Kekurusannya telah bangkit menuduh aku. Apa artinya menuduh aku? Artinya adalah bahwa orang dengan melihat keadaannya Ayub
seperti itu, orang langsung punya pikiran, oh ternyata Ayub ini dosanya besar sekali, dari yang kaya raya, punya segala, yang orang terkaya di negeri Uz, saat ini adalah seperti ini. Saat ini adalah seperti ini. Karena apa? Karena dia berdosa, pasti dosanya gede banget. Kenapa? Zaman itu adalah zaman di mana, ingat, pembalasan di bumi. Jadi mereka masih belum mengenal kehidupan sesudah kematian. Jadi apa yang kamu lakukan di dunia ini kalau baik, kamu akan menerima kehidupan panjang umur, kamu akan menerima harta kekayaan, itu pembalasan di bumi. Kalau kamu berbuat jahat, yang akan kamu rasakan adalah kamu akan mengalami penderitaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya dengan melihat begitu, orang orang akan menghina Ayub. Ternyata lo Ayub ya, kamu itu lo ya, dosanya pasti gede banget sampai kamu seperti ini. Jadi Ayub merasa dirinya dipermalukan sama Tuhan. Karena Tuhan membiarkan dia mengalami hal yang seperti ini. Sehingga dengan melihat kondisi fisik Ayub aja orang sudah bisa uh, mempunyai kesimpulan bahwa Ayub ini adalah berdosa. Ya. Jadi di sini Ayub masih tetap menyalahkan Allah. Ya tetap menyalahkan Allah. Lalu di ayat 15 dikatakan, kain kabung telah kujahit pada kulitku dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Artinya kematianku sudah dekat. Karena kain kabung udah dijahit ke dalam kulitnya. Tanduk kumasukkan ke dalam debu. Segala kehormatanku sudah tidak ada. Tanduk itu adalah kehormatan kan. Segala kehormatanku udah hilang, sirna. Dulunya aku yang kaya raya, yang dihormati orang, yang dipandang luar biasa sama orang. Saat ini udah nggak ada. Udah jadi debu, udah jadi rata dengan tanah. Itu yang dikatakan Ayub. Lalu dikatakan apa? Tetapi ini bagusnya di sini. Ya, bagusnya di sini. Ini ayat 19 dikatakan, ketahuilah. Jadi walaupun Ayub sudah marah sama Tuhan luar biasa sampai dia mau ke pengadilan kalau di pengadilan itu apa? Menuduh atau ngadilin Allah bahwa dia nggak berdosa, bahwa Allah telah memberi tuduhan yang salah kepada dia, bahwa dia berdosa sehingga dia mengalami penderitaan. Udah sampai semarah itu Ayub, tetapi di ayat 19 dikatakan, kondisi Ayub yang udah nggak punya harapan, yang udah putus asa, yang udah hampir mati, ya kan? Tetapi yang di ayat 19 ini, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah, mataku menengadah sambil menangis. Ini indahnya Ayub. Jadi walaupun semarah apapun Ayub tetap sadar bahwa dia punya saksi. Saksinya adalah Allah yang di surga. Ya kan? Walaupun dia dihina orang sampai habis-habisan, bahkan sahabatnya, bahkan istrinya menghina dia, ya, di ayat yang bab-bab awal dikatakan, sudahlah sekarang kutukilah Allahmu dan pergilah mati. Itu kan kata istrinya. Ya kan? Namun ke arah Allah, mataku menengadah sambil menangis. Ya, dua hal. Dia meyakini bahwa Allah tetap menjadi saksi atas perbuatannya, atas kehidupannya. Dan walaupun dia nggak dianggap siapapun di dunia ini, tetapi matanya tetap tertuju kepada Allah. Dia tidak pernah memalingkan matanya dari Allah. Sering kita mengalami bahwa pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita sudah habis-habisan, udah mau mati, mungkin kita mungkin belum sampai mati, kita baru setengah-setengah aja, udah susah gitu ya, terhimpit. Kadang-kadang orang sudah mulai nggak percaya sama Tuhan. Dan mereka mulai mengalihkan matanya. Mereka mulai mencari Allah-Allah lain. Ya, tapi Ayub tidak. Ayub tidak melakukan itu, tapi dia tetap, katakan apa? Dia tetap mengarahkan matanya ke arah Allah. Menengadah sambil menangis. Dan dia tetap yakin bahwa Allahnya adalah saksinya. Dia tidak pernah menyeleweng. Dia tidak pernah menyembah berhala. Dengan mencari dukun, mencari orang pinter ya, atau siapapun. Tapi dia tetap berpegang pada Allah. Bahwa Allah adalah harapan dia. Ya, ini indah. 19:20. Lalu
Di sini juga dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, di dalam perjanjian baru kita diajarkan bahwa walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita sudah sampai habis-habisan, tetap kita harus yakin dan punya iman bahwa Allah kita adalah Allah yang akan membela kita. Allah yang akan menjadi saksi bagi kita. Allah yang akan menyelamatkan kita. Oke, ini. Ya, ini teologi penderitaan. Yang tadi saya katakan, teologi penderitaan, pada saat saya menderita, saya bisa melihat Allah ada di mana. Jadi pada saat saya menderita, saya tidak melupakan bahwa Allah itu beserta dengan saya di dalam penderitaan saya. Bahwa Allah walaupun tidak ngomong apa-apa, walaupun diam, sunyi, sepi, nggak kedengaran apa-apa, tapi saya punya iman bahwa Allah itu ada. Allah itu tahu apa yang saya alami. Ya, teologi penderitaan. Bahwa pada saat saya menderita, saya tahu keberadaan Allah ada di mana. Jadi saya tidak nyasar kemana-mana. Oke? Ini adalah teologi penderitaan. Nah, lalu kita akan kembali ke itu yang penting ya, ayat 16. Lalu 18 adalah babak kedua dari Bildad yang memberi nasihat atau memberi nasihat kepada Ayub, ya kan? Nah, kita akan lihat di ayat 19 jawaban daripada Ayub atas tuduhan Bildad. Ini dua bab yang penting. Ya, dua bab yang penting. Di bab 19 dikatakan apa? Bab 19 dikatakan, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Ya kan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu nyiksa aku. Jadi dia bilang sama Bildad, lu tuh apain sih? Lu teman gue apa bukan gitu loh. Lu datang bukan yang menghibur, tapi you menghina-hina aku. You membuat aku mati nih 10 kali udah. Ya kan? Dan dengan demikian kamu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatan itu. Ya. Jika kamu hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ya. Jadi saya cuman mengingatkan ini adalah tentang pastoral care. Jadi jangan kita datang kepada orang sakit atau kita mengunjungi orang sakit lalu kita mulai mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran kita nih, seperti sahabat-sahabatnya si Ayub ini ya, 3 orang ini. Jadi mereka tidak mau melihat, tidak mengerti, tapi sok tahu, ya, sotoy. Jadi mereka langsung menuduh, walaupun bagi mereka mungkin tidak berpikir itu adalah menuduh, tapi mereka berpikir itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mereka lihat atau mereka simpulkan dari sesuatu yang mereka lihat di dalam diri Ayub. Nah, kita sering juga melakukan hal yang sama. Ya, kita sering melakukan hal yang sama secara nggak sadar. Jadi kita melihat, lalu kita membentuk opini sendiri, dan kita langsung memutuskan, oh ternyata ini adalah begini. Itu yang tadi teologi kedua, di mana dikatakan bahwa kita menilai Allah menurut pendapat kita sendiri. Ya. Jadi hati-hati dengan ini nih. Kita sering melakukan ini. Jadi kita melihat, misalnya saya melihat Jessica, karena saya nggak pernah deket sama dia, karena dia rumahnya udah jauh, lalu saya cuma dengar, saya nggak melihat langsung, saya dengar si A bilang Jessica orangnya begini-begini nih, kemarin nih kejadiannya begini, sorry ya Jess, ini cuma contoh. Saya mendengar dari si A, dia bilang sama saya, kemarin ya si Jessica lo begini-begini, oke, saya dengar, nanti si B datang lagi, saya datang lagi kepada B cerita lagi, B bercerita, oh si Jessica kemarin begini-begini. Akhirnya lama-lama, karena yang ngomongin ABCD itu adalah semua tentang negatifnya Jessica, mau nggak mau akan terbentuk satu opini nggak di kepala saya tentang Jessica, yang negatif. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Dengan manusia juga sama. Jadi pada saat kita mendengarkan orang,
kita mendengarkan begitu banyak negatif-negatif orang, mendengarkan negatif-negatif tentang seseorang, lalu secara otomatis kita membentuk satu opini tentang orang tersebut. Dan ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Sama juga seperti kita membentuk opini kita tentang Allah. Kita nggak bisa mengerti tentang Allah. Ya, Allah itu adalah sebuah misteri. Ya, kalau pertanyaan di awal Ayub adalah mengapa orang sakit menderita, mengapa orang baik menderita? Jawabannya apa? Kita nggak bakalan bisa ngerti. Karena itulah Allah. Itulah keadilan Allah. Kita nggak bakal bisa mengerti. Karena itu adalah misteri. Jadi penderitaan adalah sebagian daripada misteri Allah. Ya? Kita nggak bakal bisa menjawab dengan pasti kenapa orang baik menderita. Kita cuma bisa bilang, ya Allah punya rencananya sendiri yang kita tidak mengerti. Itu misteri kan? Itu yang terjadi. Jadi hati-hati dengan pembentukan opini di kepala kita. Ini yang sekarang sering dan banyak terjadi yang namanya cuci otak nih. Ya kan? Ini cuci otak tuh seperti ini. Jadi kita terus tiap hari ngasih berita-berita buruk, terus kasih tiap hari cerita-cerita negatif tentang orang-orang tertentu ya. Lalu negatif-negatif tentang orang tersebut ini secara otomatis terbentuk di kepala kita. Membentuk satu opini tentang orang ini. Ini cuci otak namanya. Hati-hati dengan itu. Sama juga terhadap Allah juga kita bisa melakukan hal yang sama. Karena kita melihat. Kita nggak ngerti, lalu kita melihat, lalu kita menyimpulkan sendiri, akhirnya kita punya opini yang salah tentang Allah. Ya. Figur karakter Allah yang salah. Kemarin dibahas sedikit sama Ko Wimpi kan? Itu yang terjadi. Nah, di ayat 19 ini kenapa saya katakan penting? Karena di sini kita akan lihat. Begitu Ayub sudah marah, lalu dia tetap, di sini dia tetap menyalahkan Allah. Ya. Dia tetap menyalahkan Allah. Lalu di ayat 25 ya, di ayat 25 dikatakan apa? Ini adalah satu hal lagi yang indah. Jadi ayat 16 dan bab 16 dan bab 19 adalah bab penting di dalam Ayub. Kita lihat. Apa yang dikatakan? Ini. Kenapa terjadi begini? Ya. Jadi di situ dikatakan apa? Ayat 25. Ayat 25 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sekali lagi, 25 sampai 27 ini adalah ayat yang paling indah daripada Ayub. Karena walaupun dia sudah menderita, dia udah hampir mati, dia udah disalahin sama teman-temannya, dia udah dihina sama seluruh negeri, orang di negeri itu, dia tetap yakin bahwa Allahnya, bahwa dia punya pengharapan, bahwa dia tahu penebusnya Allah itu hidup. Dan akhirnya Allah itu akan bangkit dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi walaupun Ayub sudah mati nanti, dia tetap yakin bahwa Allah adalah penebusnya. Ya. Dan walaupun 26 dikatakan walaupun tubuhnya sudah rusak tanpa daging, aku tetap akan melihat Allah. Allah penebusnya. Dan dia akan melihat Allah memihak kepada dia. Dan matanya sendiri yang akan menyaksikannya. Mata Ayub sendiri akan melihat Allah penebusnya. Yang akan menebus dia. Bukan orang lain. Bukan dikatakan, Yub, yakin deh Allah itu adalah penebusmu. Tidak. Ayub bilang, saya akan melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Allah adalah penebus saya. Ya? Itulah harapan daripada Ayub di dalam masa penderitaannya yang mungkin udah nggak bisa lagi ditahan sama manusia biasa kali ya. Kalau saya mengalami seperti itu, kayaknya udah kepingin mati aja, udah nggak pengen hidup gitu loh. Nggak bisa kebayang dah pokoknya. Ya, nah itu yang dikatakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup.
Ya, aku tahu penebusku hidup. Ya, kalau penebus di dalam bahasa Ibrani-nya tadi dikatakan ini goel, goel, goel. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam penderitaan seberat apapun, Ayub tetap tidak mengalihkan matanya dari Allah. Ayub tetap punya iman dan yakin bahwa Allah adalah penebusnya. Saya mau cerita sedikit tentang latar belakang daripada apa itu penebus di zaman itu. Jadi kalau zaman itu eh, ada budak itu kan bisa ditebus kalau 7 tahun sudah jadi ini mereka bisa bebas menjadi budak ya. Ada tahun pembebasan itu ya, tahun Nobel. Lalu ada hal lain juga di mana seorang budak itu bisa dibebaskan. Yaitu pertama, kalau dia tuh benar-benar menderita, dia benar-benar sengsara, dia boleh dibebaskan dari perbudakan. Pertama. Lalu yang kedua, seorang budak bisa ditebus kalau dia tidak punya saudara lagi. Jadi kalau dia cuma ada seorang diri sebatang kara, nggak ada saudara siapapun di dunia ini, dia boleh dibebaskan. Ya. Yang ketiga adalah bahwa dia adalah budak tersebut adalah orang yang benar dan orang yang saleh. 3 hal ini seorang budak bisa dibebaskan. Semua kualitinya ada nggak di dalam diri Ayub? Ada kan? Bahwa dia adalah orang yang menderita sekali. Sudah nggak ada lagi di dunia ini orang yang lebih menderita dari dia mungkin. Yang kedua, dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Semua anaknya mati di dalam waktu 1 hari termasuk ternak dan segala macamnya. Bahkan istrinya juga sudah mati. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Kategori kedua, dia masuk. Kategori ketiga, di Ayub bab 1 dikatakan bahwa dia adalah orang yang baik, dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan. 3 kategori ini semuanya masuk di dalam diri Ayub. Jadi makanya Ayub berani katakan bahwa oke, aku ini adalah budak yang masuk qualified. Aku adalah budak yang qualified untuk dibebaskan. Makanya dia tetap berharap bahwa Allah akan membebaskan dia. Karena dia adalah budak yang qualified untuk dibebaskan. 3 kategori ini ada di dalam dirinya semua. Ini latar belakang. Kenapa dia bisa masih tetap yakin bahwa Allah akan membebaskan dia. Ya. Itu yang saya bahas sampai hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan masuk lagi ke sebenarnya ayat 20 bab 28 sebenarnya nggak ada hal yang istimewa, tapi saya karena masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Di bab 28 itu kalau kita lihat tadi di susunan struktur dari kitab Ayub, sebenarnya di bab 28 itu adalah intermezzo ya, atau selingan. Jadi perdebatan antara 3 teman Ayub dan Ayub melalui 3 babak itu begitu intens, begitu luar biasa sampai panas sekali. Lalu di ayat bab 28 ditambahkan 1 bab untuk kayak kalau kita nonton film kan dulu ada istirahatnya kan? Lagi seru-serunya tiba-tiba ada istirahat. Nah ini istirahatnya. Jadi intermezzo. Jadi saking panasnya, saking intensnya perdebatan mereka, lalu oleh pengarang lain ditambahin nih ayat bab ini, bab 28, intermezzo. Ya, intermezzo. Jadi di situ dikatakan manusia tidak dapat menemukan hikmat. Jadi di sini dikatakan tetap di bab itu kalau mau dibaca di rumah dikatakan bahwa hikmat itu ditemukan di mana, nggak bisa ditemukan di mana-mana, mau tanya ke burung, mau tanya ke binatang di laut ya, binatang yang ganas yang menginjakkan kaki di sana dan singa yang melangkah, nggak ketahuan tuh hikmat itu berasal dari siapa ya. Manusia pintar, manusia maju dengan teknologi tinggi ya, di ayat 1 dikatakan apa? Mereka sudah bisa menambang perak, menanya orang yang
di bawah tanah yang menggali perak itu, yang menggali tambang itu pun, yang punya teknologi tinggi, mereka juga nggak tahu hikmat itu dari mana. Ya, ini hanya mau dikatakan seperti itu. Dan hikmat itu mereka anggap pada saat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sehingga bisa disetarakan dengan di ayat 18 dan 19. Adalah lebih baik daripada mutiara, terus permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya, dan ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Lalu ayat 30, hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi itu di manakah tempatnya? Ya, ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi dari burung di udara. Ya kan? Kebinasaan dan maut hanya desas-desusnya. Jadi bahkan nanya ke orang meninggal pun di bawah tanah, di neraka, di dunia orang mati pun nggak tahu ada di mana. Jadi di ayat 23 dan 24 dikatakan Allah mengetahui jalan ke sana. Jadi hikmat itu hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang memandang sampai ke ujung bumi. Jadi ini tentang intermezzo tentang hikmat. Lalu bab 29 itu dimulai dengan monolog ya, kalau kita lihat strukturnya tadi. Jadi mulai antara monolog antara Ayub dengan Allah nanti ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan melihat, persiapkan aja, baca aja bab 31 ya, bab 31. Lalu bab 32 itu bab 32 sampai dengan 37 itu adalah kata-kata Elihu. Elihu itu adalah orang yang tiba-tiba nongol. Jadi nggak diketahui dari mana, dan dikatakan di sini bahwa Elihu ini adalah orang yang masih muda. Ya kan, dikatakan bahwa saya masih muda, boleh nggak nih? Aku masih muda dan kamu berumur tinggi, boleh nggak saya bicara saat ini? Ya, itu yang tentang Elihu. Jadi Elihu tetap dimasukin di situ. Lalu di situ ada pengajaran-pengajarannya tentang Elihu, ya, tentang kebijaksanaan. Itu nggak banyak yang penting, dibaca aja. Nanti yang akan penting lagi adalah nanti di bab 38. Bab 38 sampai 42. Di situ adalah hal-hal yang akan kita bahas lagi. Jadi bab yang tadi silakan dibaca aja. Lanjutin, nanti yang akan kita bahas lagi mungkin di bab 38 sampai dengan selesai 42. Oke? Oke. Saya pikir cukup sekian untuk Ayub kedua ini. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa apapun keadaan kami, apapun yang kami alami di dunia ini, bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau tetap adalah penyelamat kami, penebus kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian menjalani apapun yang kami alami saat ini di dunia ini. Penderitaan apapun, bahkan kematian, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ini, yang tidak mungkin dapat kami balas Tuhan, selain dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, selain dengan sebuah hati yang penuh iman dan percaya serta berpengharapan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang maha kuasa, yang tidak dapat kami pahami seluruhnya. Tapi biarlah Tuhan kami percaya Engkau sendiri akan menyatakan diri-Mu kepada kami hari demi hari, siapakah Engkau bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah dapat kami mengerti, tapi Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan dari Ayub untuk tidak membiarkan emosi kemarahan menguasai seluruh keberadaan diri kami Tuhan. Tapi biarlah kami mau membiarkan diri kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah semua kemarahan kami, kekecewaan kami, penderitaan kami, boleh kami persatukan dengan Engkau Tuhan, dengan penderitaan-Mu ya Yesus, sebagai satu hal
yang dapat menyelamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.